Definisi ventilator atau mechanical ventilation adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal nafas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa mengembuskan gas atau dalam hal ini oksigen ke dalam paru-paru pasien. Ventilator bersifat membantu otot pernafasan sehingga kerja otot pernafasan diperkuat. Indikasi pemasangan ventilator: gagal nafas atau respiratory failure, RR lebih dari 35 atau kurang dari 5 kali per menit, SaO2 kurang dari 90% atau PaO2 kurang dari 60 mmHg atau hiposepnia, PCO2 lebih dari 55 mmHg atau hiperkapnia, penurunan kesadaran atau GCS kurang dari 8, tidal volume kurang dari 5 ml per kilo, pasca operasi mayor dan pasca henti jantung. Tujuan pemasangan ventilator: yang pertama, memperbaiki oksigenasi; yang kedua, membantu eliminasi karbon dioksida; dan yang ketiga, membantu kerja otot pernafasan. Parameter: yang pertama, tidal volume atau VT, jumlah udara yang diberikan pada pasien tiap nafas atau satuan ml. Yang kedua, respiratory rate atau frekuensi, jumlah nafas pasien atau mesin keduanya dalam 1 menit atau satuan nafas per menit. Yang ketiga, minutes ventilation atau MVE, jumlah udara yang diberikan pada pasien dalam 1 menit atau satuan L per menit, merupakan hasil perkalian tidal volume dan respiratory rate. MV sama dengan VT/X RR. Bila diketahui RR sama dengan 15 kali per min dan VT 400 ml, maka MV sama dengan 500 kali min kali 400 ml sama dengan 6000 ml atau min sama dengan 6L per min. Bila diketahui MV sama dengan 6L per min dan RR sama dengan 12 kali per M, maka VT sama dengan 6000 ml per min bahagi 12 kali per min sama dengan 500 ml. Catatan: VT bahagi 8 per 10 ml per kilo atau pada ARDS bahagi 6 ml per kilo. MV bahagi 100 ml per kilo per min sama dengan target PCO2 sama dengan 60 mmHg. Pernafasan ventilasi mekanik. Yang pertama, trigger, yaitu sinyal untuk memulai proses inspirasi atau katup inspirasi membuka. Yang kedua, limit, yaitu batas dari aliran udara yang mengalir ke dalam paru selama proses inspirasi. Yang ketiga, cycle, yaitu sinyal untuk menghentikan proses inspirasi atau katup inspirasi menutup dan katup ekspirasi membuka. Pemantauan ventilasi mekanik. Penilaian ventilasi dan oksigenasi. Pertama, alarm. Kedua, klinis, yaitu inspeksi, palpasi dan perkusi dan auskultasi. Ketiga, analisis gas darah, yaitu PCO2, PO2 dan SaO2. Keempat, fototoraks, yaitu posisi ujung ETT, paru dan pleura. Kelima, monitor RR dan SpO2. Keenam, ventilator, yaitu tidal volume, respiratory rate atau RR, Prince, graphic flow, pressure dan volume. Alarm, plateau kurang dari 30 cm H2O, RR kurang dari 6 kali per menit, lebih dari 30 kali per menit. MV kurang dari 25 ml per kilogram, lebih dari 125 ml per kilogram. PEEP kurang dari 3 cm H2O. Indikasi winning. Yang pertama, penyakit dasar telah diobati dan membaik. Yang kedua, fungsi respirasi. A. RR kurang dari 35 kali per menit. B. FiO2 kurang dari 0,5. C. SaO2 lebih dari 90%. D.
PEEP 5 mili per kilogram, minute volume kurang dari 10 liter per menit. 3. Kardiovaskuler stabil. 4. Cairan dan elektrolit. Tujuan dan indikasi pemasangan ventilator. Ventilasi mekanik ventilator adalah merupakan suatu alat bantu mekanik yang berfungsi bermanfaat dan bertujuan untuk memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan, dan juga merupakan mesin bantu nafas yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Ventilator adalah peralatan elektrik dan memerlukan sumber listrik. Beberapa ventilator menyediakan backup baterai, namun baterai tidak didesain untuk pemakaian jangka lama. Ventilator adalah suatu metode penunjang atau bantuan hidup. Maksudnya adalah jika ventilator berhenti bekerja, maka pasien akan meninggal. Oleh sebab itu harus tersedia manual resusitasi seperti ambu bak di samping tempat tidur pasien yang memakai ventilator. Karena jika ventilator berhenti bekerja, dapat langsung dilakukan manual ventilasi. Tujuan indikasi pemasangan ventilator. Ada beberapa hal yang menjadikan tujuan dan manfaat penggunaan ventilasi mekanik ini, dan juga beberapa kriteria pasien yang perlu untuk segera dipasang ventilator. Tujuan ventilator antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi kerja pernapasan. 2. Meningkatkan tingkat kenyamanan pasien. 3. Pemberian MV yang akurat. 4. Mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. 5. Menjamin hantaran O2 ke jaringan adekuat. Efek samping pemasangan ventilator. Walaupun ventilator membantu pasien yang kesulitan bernafas, penggunaan ventilator juga memiliki efek samping, terutama saat alat ventilator dipasang dalam jangka panjang. Risiko utama penggunaan ventilator adalah infeksi. Tabung pernafasan dapat membuat masuk kuman ke paru-paru, mulut atau hidung, serta meningkatkan risiko pneumonia dan sinus. Proses pemasangan selang ventilator juga bisa mengiritasi tenggorokan atau paru-paru. Kondisi ini dapat membuat seseorang kesulitan untuk batuk. Perawatan pasien dengan menggunakan ventilator mekanik. Ventilator adalah suatu alat sistem bantuan nafas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernapasan. Bagian-bagian ventilator yaitu ventilator, vaporizer, APL valves, caving system, soda lim, carotid tube, below flow meter. Pemasangan ventilator. Tentukan minute volume atau MV, yaitu MV sama dengan tidal volume atau TV kali respiratory rate atau RR. Normal TV sama dengan 10-15 cc kg berat badan. Normal RR sama dengan pada orang dewasa sama dengan 10-12 kali per menit. Modus tergantung dari keadaan klinis pasien. Kemudian bila penggunaan IMV harus dikombinasikan dengan PEP. PEP ditentukan tergantung dari keadaan klinis pasien. Pada pasien dengan edema paru, PEP dimulai dengan 5 mmHg. Pada pasien tidak dengan edema paru, PEP dimulai dari 0, tetapi FiO2 dinaikkan sampai 50%. Bila FiO2 tidak naik, baru diberikan PEP mulai dari 5 mmHg. Pemantauan. Periksa analisa gas darah tiap 6 jam, kecuali ada perubahan setting. Analisa gas darah diperiksa 20 menit setelah ada perubahan setting. Nilai standar PCO2 sama dengan 35 sampai 45 mmHg. Saturasi O2 sama dengan 96 sampai 97%. PO2 sama dengan 80 sampai 100 mmHg. Bila PA2 lebih dari 100 mmHg, maka FiO2 diturunkan bertahap 10%. Bila PCO2 lebih besar dari 45 mmHg, maka MV dinaikkan. Bila PCO2 lebih kecil dari 35 mmHg, maka MV diturunkan. Buat foto toraks setiap hari untuk melihat perkembangan
teknis, letak ETT dan komplikasi yang terjadi akibat pemasangan ventilator. Observasi keadaan kardiovaskuler pasien, denyut jantung, tekanan darah, sianosis, temperatur. Kemudian auskultasi paru. Periksa keseimbangan cairan setiap hari, periksa elektrolit setiap hari, airway pressure tidak boleh lebih dari 40 mmHg, expirate minute volume diperiksa tiap 2 jam. Usahakan selang nasogastrik tetap berfungsi. Perhatikan ada tidaknya tension pneumotoraks. Perawatan alat ventilator. Terangkan tujuan pemakaian ventilator pada pasien dan atau pada keluarga bayi pasien yang tidak sadar. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk mencegah infeksi. Breathing circuit sebaiknya tidak lebih tinggi dari ETT agar penggunaan air yang terjadi tidak masuk ke paru pasien. Perhatikan permukaan air di humidifier. Jaga jangan sampai habis air diganti tiap 24 jam. Fiksasi ETT dengan plester dan harus diganti tiap hari. Perhatikan jangan sampai letak dan panjang atau berubah. Jika terjadi kerusakan trakea dengan cara tempatkan tubing yang dihubungkan ke ETT sedemikian rupa sehingga posisinya berada di atas pasien. Tubing harus cukup panjang untuk memungkinkan pasien dapat menggerakkan kepala. Memberikan posisi yang menyenangkan bagi pasien dengan perubahan posisi tiap 24 jam. Selain itu, perubahan posisi berguna untuk mencegah terjadinya defibrilis. Memberi rasa aman dengan tidak meninggalkan pasien sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Ventilasi dan suhu pertahanan tubuh terhadap kelembapan dan kehangatan. Pada kebanyakan kasus suhu udara sama dengan suhu tubuh. Pada kasus hipotermi, suhu dapat dinaikkan lebih dari 37 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Perawatan selang endotrakeal. Selang endotrakeal harus dipasang dengan aman untuk mencegah terjadinya migrasi. Kemudian penggantian plaster fiksasi minimal 1 hari sekali harus dilakukan karena ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat apakah ada tanda-tanda lecet atau iritasi pada kulit atau pinggir bibir di lokasi pemasangan selang endotrakeal. Tekanan cuff endotrakeal. Tekanan cuff harus dimonitor minimal tiap hari, minimal tiap shift untuk mencegah kelebihan inflasi dan kelebihan tekanan pada dinding trakea. Pada pasien dengan ventilasi mekanik, tekanan terbaik adalah paling rendah tanpa ada kebocoran atau penurunan pindal volume. Cuff kalau memungkinkan dikempaskan secara kredit untuk mencegah terjadinya nekrosis pada trakea. Dukungan nutrisi. Bila saluran gastrointestinal tidak ada gangguan nutrisi enteral, dapat diberikan melalui nasogastrik, tube atau NGT yang dimulai dengan melakukan tes feeding terlebih dahulu, terutama pada pasien dengan post laparotomi dengan reaksi usus. Guys, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang di dalamnya terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Keperawatan, yang kedua ada Profesi Nurse Keperawatan, yang ketiga ada Ilmu Hukum, yang keempat ada Fakultas Teknik, yang kelima ada Fakultas Sosial dan Politik, yang keenam ada Fakultas Pertanian, dan yang ketujuh ada Fakultas Sastra yang berada di Jalan RW Monginsidi 6 nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara.